kenabian sering digunakan dalam sejarah Kristen untuk mengacu pada keadilan sosial. Ini jelas menunjukkan bahwa peran para nabi membantu meningkatkan kesadaran tentang keadilan sosial. Akibatnya, ketika gereja dan kelompok Kristen mendukung keadilan sosial, itu dipandang sebagai kelanjutan dari tradisi kehidupan para nabi. Namun, orang-orang mungkin mempertanyakan, apakah nubuatan selalu berkaitan dengan nabi? Selanjutnya, banyak yang mempertanyakan apakah keadilan sosial tidak diperjuangkan oleh tradisi dan kelompok lain di Israel kuno, atau apakah mereka tidak memahaminya. Kuat atau lemahnya bangsa Israel tergantung pada seberapa taat mereka kepada Allah. Jika mereka meninggalkan aturan-aturan Allah, mereka akan ditimpa hukum. Bangsa Israel yang dipilih oleh Allah mengalami kesulitan untuk mempertahankan statusnya sebagai bangsa yang dipilih. Seseorang yang diangkat menjadi nabi memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Oleh karena itu, agar orang Israel kembali kepada Allah, Allah memanggil orang-orang yang Dia pilih untuk menjadi nabi di antara mereka para umat Israel. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa dan siapa nabi di Perjanjian Lama. Jika kita memiliki Alkitab, kita dapat membaca dapat mencari tahu tentang nabi di Israel kuno. Namun, sulit untuk mengetahui secara langsung apa dan siapa yang dimaksudkan dengan nabi. Menurut tradisi Kristen, nabi adalah individu yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu tentang agama untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi adalah juru bicara Allah di dunia ini. Peran mereka mirip dengan menjadi juru bicara presiden. Tuhan pasti menguatkan perkataan para nabi dengan mujizat atau peristiwa yang benar-benar terjadi sesuai dengan janjinya. Karena nabi berfungsi sebagai juru bicara Allah kepada mereka dan kepada orang lain. Nabi hanya memiliki kuasa untuk memberitakan firman Allah. Banyak nabi yang disebutkan dalam Alkitab dan dalam pandangan Kristen, Samuel adalah salah satu contoh seorang nabi di Perjanjian Lama yang disebutkan sebagai penlihat. Disebutkan dalam kitab 1 Samuel pasal 9-10, Allah memberinya kemampuan khusus untuk melihat dunia roh atau peristiwa masa depan melalui mimpi atau penglihatan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 9-10, kisah utama berpusat pada pertemuan Saul dan Samuel dan mengurapinya sebagai raja pertama Israel. Saul yang berasal dari suku Benyamin mulai mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Selama perjalanannya, ia bertemu dengan Samuel, seorang penlihat yang diberi kemampuan khusus oleh Allah untuk melihat dunia roh dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Samuel mengurapi Saul sebagai raja pertama Israel. Pada awalnya, Saul tidak mengetahui bahwa ia akan menjadi raja suatu saat nanti. Namun ketika dia bertemu dengan Samuel, dia menyadari bahwa Allah telah memilihnya untuk menjadi pemimpin Israel. Allah telah memilih Saul untuk menjadi raja yang akan memimpin bangsanya. Cerita ini menunjukkan bagaimana Allah dapat menggunakan orang lain untuk tujuannya, serta bagaimana Allah dapat memimpin orang lain untuk menjadi pemimpin yang baik. Kita melihat evolusi kata nabi yang digambarkan atau dicontohkan nabi seperti dari seorang penglihat atau paranormal menjadi nabi, seperti yang disebutkan dalam 1 Samuel pasal 9-10. Pemahaman kita tentang karakter paranormal seperti Samuel berasal dari zaman dahulu seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Spiritualitas Nabi Samuel atau hubungan Nabi Samuel dengan Allah. Dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 6, bagaimana Samuel itu berpegang teguh kepada Allah dan menunjukkan bahwa pentingnya Allah dalam kehidupan orang Israel, dan Samuel selalu meminta untuk memberikan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Spiritual Samuel kepada Allah adalah untuk menjalani hidupnya untuk melayani Allah. Yang kedua, ada dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1-28, bagaimana spiritualitas ibu Samuel yaitu Hana yang selalu berdoa kepada Allah akhirnya menerima anak yang menjadi nabi besar yaitu Samuel. Hana bergantung kepada Allah setiap menghadapi kesulitan. Nyanyian syukur Hana kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada Hana. Yang ketiga, kitab 1 Samuel 3 ayat 1-21
di mana kisah Nabi Samuel yang menerima wahyu dari Allah dan menjadi penyambung lidah Allah selama hidupnya. Menunjukkan spiritualitas Samuel ketika Samuel mendengar suara Allah memanggilnya dan melayani Allah dan bangsa Israel. Samuel melakukan tugasnya sebagai nabi dan hakim yang selalu setia dan selalu berusaha mengarahkan orang Israel untuk setia juga kepada Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada nabi ekstatis dan nabi non-ekstatis. Nah, yang kita perlu tahu apa itu nabi ekstatis dan nabi non-ekstatis. Nah, nabi ekstatis adalah nabi yang mendapatkan ilham melalui ekstatis atau dengan mengeluarkan kesadaran diri dari tubuhnya. Sedangkan nabi non-ekstatis adalah nabi yang secara sadar menerima ilham atau wahyu dari Allah. Mereka dipercaya menerima wahyu atau petunjuk langsung dari Allah dan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada umatnya. Seperti yang digambarkan dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20-40 tentang Nabi Elia dan Nabi-Nabi Baal, di mana Nabi-Nabi Baal mereka berdoa dengan ekstasi, berteriak-teriak dan melukai diri sendiri. Namun sebaliknya dengan Nabi Elia yang selalu tenang dan penuh keyakinan, seperti ia berdoa meminta api dari langit dan menghabiskan seluruh korban bakaran. Namun, nabi yang biasanya terlihat tenang, bisa juga ia merasa tidak tenang, seperti Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18, dan juga nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel yang mengalami spiritualitas yang sulit dan aneh. Abraham J. Haskell menyoroti bahwa nabi-nabi Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel tidak menunjukkan pengalaman ekstase, melainkan pada patos, yaitu emosi tetapi bukan emosi manusia, melainkan mengarah pada kepekaan mengenai keadilan dan kebenaran. Jadi, ekstase berasal dari manusia, sedangkan patos berasal dari wahyu ilahi. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam perbedaan nabi, hakim, dan raja. Nah, bagaimana sih peran nabi, hakim, dan raja dalam perjanjian lama? Nah, nabi adalah hamba Allah yang dipanggil untuk berbicara dan berfungsi sebagai penyambung lidah Allah. Sedangkan hakim itu sendiri seperti Isai, Samuel adalah contoh hakim yang sangat penting dalam sejarah Israel, terutama dalam transisi dari masa kepemimpinan hakim ke masa kerajaan. Sedangkan raja seperti Saul, Daud, dan Salomo memainkan peran penting dalam sejarah Israel, terutama selama kerajaan itu. Nah, dalam Alkitab sendiri, nabi, hakim, dan raja memiliki peran yang berbeda. Nah, berbicara dan bertindak sebagai penyambung lidah Allah itu disebut nabi, sedangkan hakim dan raja memimpin bangsa Israel. Nabi memiliki hubungan yang khusus dengan Allah dan dipanggil untuk berbicara atas nama Allah. Sedangkan hakim dan raja memiliki peran penting sebagai pemimpin yang membuat keputusan yang baik untuk bangsa Israel. Nabi juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan apa yang diinginkan Allah. Jadi kesimpulan dari paper kami ini membahas konsep panggilan kenabian dalam sejarah Kristen yang berhubungan dengan keadilan sosial, menyoroti bagaimana peran para nabi di Israel kuno membantu meningkatkan kesadaran akan keadilan sosial. Paper ini menjelaskan bahwa hubungan bangsa Israel dengan Allah sangat mempengaruhi kekuatan mereka, dan para nabi dipanggil untuk membawa bangsa ini kembali ke jalan Allah. Selanjutnya, paper ini juga membedakan antara nabi ekstatis yang mendapatkan ilham melalui keadaan ekstasi dan nabi non-ekstatis yang menerima wahyu dengan sadar. Contoh-contoh dari Alkitab seperti Nabi Samuel, Elia, Yesaya, Yeremia,
dan Yehezkiel diberikan untuk mengilustrasikan berbagai pengalaman para nabi. Abraham J. Heiskell, seorang teolog Yahudi, menyatakan bahwa ekstasi bukanlah elemen penting dalam pengalaman kenabian, meskipun teks Perjanjian Lama menunjukkan adanya pengalaman ekstasi di antara para nabi.